Halo Sobat Bijak, kali ini kita akan membahas 5 penyebab kematian paling umum pada lansia dan bagaimana cara mencegahnya. Meski bukan topik yang mudah, memahami resikonya dapat membantu kita mengambil langkah nyata untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Dari penyakit jantung hingga penurunan kognitif, video ini akan mengupas tanda-tandanya dan langkah pencegahan yang bisa Anda lakukan. Tetap bersama kami sampai akhir, karena informasi ini bisa jadi langkah awal untuk hidup lebih sehat dan mandiri. Sekarang, mari kita mulai. 1. Penyakit jantung dan komplikasi kardiovaskular. Di antara semua penyebab kematian pada orang dewasa yang lebih tua, penyakit jantung tetap menjadi yang paling umum dan paling berbahaya secara diam-diam. Penyakit ini tidak selalu mengumumkan dirinya dengan serangan jantung yang dramatis atau nyeri dada yang menghimpit. Bahkan, seringkali berkembang perlahan seiring waktu, tersembunyi di balik kelelahan sehari-hari, sesak napas, atau asumsi bahwa menjadi tua berarti merasa lelah sepanjang waktu. Namun, jangan salah. Arteri yang tersumbat, tekanan darah tinggi, dan sirkulasi yang buruk bukan hanya gejala usia. Itu adalah sinyal bahwa jantung sedang berjuang dan membutuhkan perhatian. Seorang ahli jantung pernah berkata, "Pada saat banyak pasien senior saya datang, mereka telah hidup dengan gejala jantung yang tidak diobati selama bertahun-tahun. Mereka hanya tidak mengetahuinya." Kutipan itu melekat karena menangkap kebenaran yang menyakitkan. Kesadaran seringkali datang terlambat. Jantung adalah organ yang luar biasa, tetapi juga sangat sensitif terhadap keausan kehidupan sehari-hari. Pola makan yang buruk, kurang bergerak, stres yang tidak terkendali, merokok, dan kolesterol tinggi perlahan-lahan mengikis kekuatannya. Bagi lansia, bahkan perubahan gaya hidup ringan seperti lebih sering berjalan atau mengurangi makanan olahan dapat berdampak nyata. Tetapi terlalu sering penyesuaian ini tertunda dan kerusakan menjadi sulit untuk dibalik. Itulah bagian yang rumit. Penyakit jantung seringkali merupakan permainan jangka panjang, yang dimainkan dalam keheningan sampai tiba-tiba menjadi mendesak. Tetapi ini juga salah satu penyebab kematian yang paling dapat dicegah jika dideteksi sejak dini dan dirawat dengan hati-hati. Pemeriksaan rutin, mengelola tekanan darah, tetap aktif, dan menjaga peradangan tetap terkendali bukan hanya kebiasaan sehat. Itu adalah tindakan pelestarian. Jantung mungkin melambat seiring bertambahnya usia, tetapi tidak harus berhenti lebih awal. Dengan perhatian, konsistensi, dan sedikit kerendahan hati, lansia dapat mendukung sistem kardiovaskular mereka dengan cara yang ampuh. Bukan untuk mengejar masa muda, tetapi untuk mempertahankan vitalitas sehingga mereka terus bisa hidup dengan kekuatan, kejelasan, dan tujuan selama yang mereka inginkan. 2. Kanker dan diagnosis stadium akhir. Penyebab kematian kedua yang paling banyak pada orang dewasa yang lebih tua adalah kanker. Dan meskipun kata itu sendiri membawa beban emosional yang berat, bahaya sebenarnya seringkali terletak pada sesuatu yang jauh lebih tenang, yaitu deteksi dini. Banyak kanker, terutama di paru-paru, usus besar, prostat, dan payudara, dapat diobati dengan sukses jika ditemukan sejak dini. Namun masalahnya adalah, tanda-tanda itu mudah terlewat, terutama bagi lansia yang mungkin sudah mengelola beberapa masalah kesehatan lainnya. Tidak jarang gejala seperti kelelahan, perubahan berat badan, atau masalah pencernaan dianggap sebagai bagian dari penuaan. Dan dalam penundaan itu, penyakit menyebar. Seorang ahli onkologi pernah menjelaskan, "Pada saat banyak pasien lansia saya datang, mereka telah hidup dengan gejala kanker yang tidak diobati selama bertahun-tahun. Mereka hanya tidak mengetahuinya." Kutipan itu melekat karena menangkap kebenaran yang menyakitkan. Kesadaran seringkali datang terlambat. Perempuan menganggap tanda-tanda kecil itu hanyalah bagian dari penuaan. Batuk yang mengganggu, sedikit darah dalam tinja, atau nyeri yang tidak dapat dijelaskan, mereka diabaikan, ditolak, atau diterima dengan desaan pelan. Tetapi di balik tanda-tanda halus itu bisa jadi sesuatu yang jauh lebih serius. Semakin lama diabaikan, semakin sulit jalan ke depan. Keraguan semacam itu hal yang umum. Ketakutan bermain peran besar, begitu juga keinginan untuk menghindari berita buruk. Tetapi pengetahuan, bahkan pengetahuan yang tidak nyaman, memberi Anda kesempatan. Itulah mengapa screening seperti kolonoskopi, mamogram, atau rongsen dada sangat penting, terutama seiring bertambahnya usia. Mereka memberi kita gambaran dari dalam sebelum hal-hal tumbuh di luar kendali. Dan sama pentingnya dengan deteksi dini adalah gaya hidup. Pola makan kaya tumbuhan dan fiber, gerakan sehari-hari, dan mengurangi racun seperti tembakau atau alkohol dapat secara dramatis menurunkan risiko kanker. Itu tidak akan menghilangkannya, tetapi itu mengubah peluang. Itu mengembalikan sebagian kekuatan ke tangan Anda. Kanker tidak selalu bergerak cepat. Dalam banyak kasus, ia memberi Anda tanda-tanda, tetapi Anda harus mau mendengar dan yang lebih penting, mengambil tindakan. Bukan karena Anda mengharapkan yang terburuk, tetapi karena Anda pantas mendapat kesempatan terbaik. 3. Penyakit pernapasan dan penurunan fungsi paru. Penyebab utama kematian lainnya pada orang dewasa yang lebih tua, yang sering luput dari perhatian,
adalah penyakit pernapasan kronis. Ini termasuk kondisi seperti bronkitis kronis, emfisema, dan penyakit paru obstruktif kronis, atau yang banyak disebut PPOK. Tidak seperti infeksi yang datang tiba-tiba, penyakit-penyakit ini bergerak perlahan, secara bertahap membatasi aliran udara dan membuat setiap napas terasa lebih berat daripada yang terakhir. Mereka tidak hanya menyerang paru-paru, mereka menguras seluruh tubuh seiring waktu, merampas energi, tidur, dan kegembiraan dasar bergerak bebas tanpa terengah-engah. Seorang pulmonolog pernah berbagi, pada saat banyak lansia datang untuk tes, mereka sudah kehilangan separuh kapasitas paru-paru mereka dan bahkan tidak menyadarinya. Mereka pikir mereka hanya kurang bugar. Kutipan itu melekat karena berbicara tentang betapa mudahnya masalah pernapasan diabaikan. Ketika orang dewasa yang lebih tua kesulitan bernapas setelah berjalan sebentar, mereka mungkin berasumsi itu karena usia, berat badan, atau hanya hari yang buruk. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa paru-paru mereka telah tertekan selama bertahun-tahun, seringkali dari kombinasi riwayat merokok, paparan lingkungan, atau peradangan yang tidak diobati yang perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Gejala dimulai dengan tenang, batuk di sini, mengi di sana, sedikit sesak dada di pagi hari. Tetapi kerusakan menumpuk, dan pada saat tanda-tandanya jelas, bernapas telah menjadi tantangan sehari-hari. Ambil contoh Ron, seorang mantan pekerja baja berusia 75 tahun. Dia sudah tidak merokok selama lebih dari 1 dekade, tetapi dia masih batuk setiap pagi dan merasa terengah-engah hanya saat membawa belanjaan. Baru setelah kunjungan ke klinik mengungkapkan fungsi paru-paru yang sangat berkurang, dia menyadari apa yang terjadi. Saya pikir berhenti merokok sudah cukup, katanya. Saya tidak tahu kerusakannya bisa terus bertambah bahkan setelah saya berhenti. Itu adalah salah satu kebenaran yang sulit tentang penyakit pernapasan. Berhenti merokok sangat penting, tetapi itu bukan akhir dari cerita. Banyak lansia terpapar debu, bahan kimia, atau asap selama bertahun-tahun pekerjaan mereka. Beberapa tinggal di daerah dengan kualitas udara yang buruk, yang lain hanya menderita asma yang tidak terdiagnosis atau bronkitis yang tidak diobati, yang perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Dan meskipun perusakan paru-paru tidak selalu dapat diatasi, masih ada langkah-langkah berarti yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas hidup. Obat-obatan, terapi pernapasan, dan program rehabilitasi paru dapat membantu memperkuat kapasitas paru-paru. Menghindari paparan dingin, asap, dan alergen juga merupakan kunci. Begitu juga dengan tetap aktif dalam batas aman, karena paru-paru, seperti bagian tubuh lainnya, membutuhkan gerakan untuk berfungsi dengan baik. Bahkan berjalan mengelilingi blok sekali sehari dapat membuat perbedaan. Yang paling penting adalah mengenali tanda-tanda awal dan tidak mengabaikannya sebagai bagian dari usia tua. Jika ada sesuatu yang terasa salah dengan pernapasan Anda, jika udara tidak masuk semudah yang dulu, ada baiknya memperhatikan. Karena bernapas dengan bebas seharusnya bukan kemewahan. Itu adalah hak bawaan dan yang bisa kita lindungi bahkan di tahun-tahun terakhir kita. 4. Stroke dan penurunan neurologis mendadak. Ketika berbicara tentang peristiwa yang mengubah kehidupan secara tiba-tiba pada orang dewasa yang lebih tua, hanya sedikit hal yang menyerang dengan kecepatan dan keparahan seperti stroke. Satu saat semuanya tampak baik-baik saja, dan saat berikutnya, tubuh mengkhianati dirinya sendiri, ucapan menjadi cadel, anggota tubuh menjadi berat, atau wajah mulai melurut. Dan meskipun mungkin terlihat seperti datang dari tidak mana-mana, stroke hampir selalu merupakan hasil dari masalah yang sudah lama ada, yang diam-diam menumpuk di latar belakang. Tekanan darah tinggi, fibrilasi atrial, arteri tersumbat, atau bahkan diabetes yang tidak terkontrol, semuanya dapat menciptakan badai yang sempurna untuk pembekuan darah atau pendarahan di otak. Seorang ahli neurologi pernah berkata, stroke jarang memberikan kesempatan kedua, jendela untuk bertindak singkat, dan itulah kenapa pencegahan adalah segalanya. Kata-kata itu tidak dimaksudkan untuk menakuti, itu dimaksudkan untuk membangunkan, karena dengan stroke, waktu adalah musuh. Otak hanya dapat bertahan tanpa oksigen selama beberapa menit sebelum kerusakan terjadi. Itulah kenapa mengenali tanda-tanda awal seperti kebingungan mendadak, masalah penglihatan, mati rasa di sebelah, atau pusing sangat penting. Akronim FAST, face dropping, arm weakness, speech difficulty, time to call emergency services, telah menyelamatkan banyak nyawa hanya dengan membantu orang bertindak cepat. Namun meskipun respon waktu penting, pekerjaan yang lebih dalam terletak di pencegahan. Stroke tidak terjadi secara acak. Itu biasanya hasil akhir dari tahun-tahun ketegangan vaskular.
sebagian besar dapat dicegah. Tekanan darah yang terlalu tinggi terlalu lama mulai merusak pembuluh darah halus di otak. Irama jantung yang tidak teratur dapat menyebabkan pembekuan darah ke aliran darah. Dan penumpukan plak, jenis yang sama yang mempengaruhi hati, dapat menghalangi oksigen mencapai area penting di pikiran. Mari kita ambil contoh Eugene, seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia 70 tahun, yang selalu menganggap dirinya kuat. Dia mengabaikan tekanan darah tingginya, memikir sedikit garam dalam makanannya tidak akan membahayakan. Tetapi suatu pagi, saat membuat sarapan, dia menjatuhkan cangkir kopinya dan tidak bisa bicara. Istrinya mengenali tanda-tanda itu dan membawanya ke rumah sakit tepat waktu. Tetapi pemulihannya lama. Jika saya mendengarkan lebih awal, katanya kemudian, saya mungkin tidak membutuhkan alat bantu jalan. Kabar baiknya adalah, resiko stroke dapat dikurangi. Menjaga agar tekanan darah tetap dalam rentang yang sehat, meminum obat yang diresepkan, berhenti merokok dan menjaga agar kolesterol tetap terkontrol, semuanya bermain peran. Begitu juga dengan tetap aktif mental, mengerjakan teka-teki, membaca, terlibat dalam percakapan. Otak, seperti hati, membutuhkan sirkulasi yang baik dan stimulasi teratur untuk tetap tajam. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu dalam hidup, tetapi kita bisa mempengaruhi lebih dari yang kita kira, dan dalam hal stroke, sedikit kewaspadaan dapat membuat perbedaan antara masa depan yang berkembang dan perubahan yang tiba-tiba dan menghancurkan. Jadi, perhatikan tanda-tandanya, tetap konsisten dengan perawatan, dan jangan pernah meremehkan nilai upaya kecil yang stabil. Penyakit Alzheimer dan penurunan kognitif. Penyebab terakhir yang akan kita bicarakan hari ini bukanlah yang menyerang dengan cepat atau dengan gejala dramatis, tetapi dampaknya sama menghancurkannya. Penyakit Alzheimer, bersama dengan bentuk demensia lainnya, adalah penyebab kematian yang semakin umum di antara orang dewasa yang lebih tua. Yang membuatnya sangat sulit adalah bahwa ia tidak dimulai dengan rasa sakit atau penyakit mendadak. Ia dimulai dengan melupakan nama, salah menaruh kunci, atau mengulang cerita yang sudah Anda ceritakan. Dan perlahan, diam-diam, ia mengikis fondasi kehidupan seseorang, ingatan, identitas, kemandirian. Seorang spesialis geriatri pernah berkata, pada saat diagnosis dibuat, penyakit itu sudah mengubah otak selama bertahun-tahun. Keluarga sering memperhatikan ada yang salah, jauh sebelum dokter melakukannya. Kutipan itu melekat karena berbicara tentang patah hati gerak lambat yang mendefinisikan kondisi ini. Tidak seperti serangan jantung atau stroke, Alzheimer merayap masuk. Itu tidak hanya menghilangkan tahun-tahun dari hidup Anda, tetapi juga mengambil bagian-bagian dari diri Anda di sepanjang jalan. Percakapan menjadi lebih pendek, wajah yang familiar menjadi tidak familiar, dan orang yang dulu menjadi Anda terasa semakin jauh. Itu tidak hanya sulit bagi orang yang mengalaminya. Itu sangat menyakitkan bagi keluarga, teman, dan pengasuh yang menyaksikan perubahan itu terungkap hari demi hari. Ambil kisah Hart, seorang mantan guru matematika berusia 82 tahun yang dulunya memecahkan teka-teki setiap pagi. Suatu hari, istrinya memperhatikan dia menaruh sepatunya di lemari es. Seminggu kemudian, dia lupa jalan pulang dari toko bahan makanan. Baru setelah dia tidak bisa lagi mengingat nama cucunya, mereka mendapatkan diagnosis formal. Rasanya seperti aku kehilangan dia satu persatu ingatan, kata putrinya. Tidak ada obat yang diketahui untuk Alzheimer, dan itu membuat semakin penting untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan. Deteksi dini, stimulasi mental, tidur yang cukup, kebiasaan sehat jantung, dan tetap terhubung secara sosial, semuanya telah dibuktikan memperlambat perkembangan penurunan kognitif. Bahkan hal-hal seperti mempelajari hobi baru, berjalan di alam, atau melakukan percakapan mendalam dapat membantu otak membangun koneksi baru yang oleh peneliti disebut cadangan kognitif. Nutrisi juga berperan. Diet kaya sayuran hijau, buah beri, biji-bijian, dan lemak sehat telah dikaitkan dengan resiko yang lebih rendah. Begitu juga dengan tetap aktif secara mental dengan membaca, musik, atau ekspresi kreatif. Ini mungkin bukan peluru ajaib, tetapi itu adalah alat nyata dalam upaya menjaga pikiran setajam dan sekuat mungkin. Dan mungkin yang paling penting, Alzheimer mengingatkan kita bahwa kesehatan bukan hanya fisik, itu emosional, relasional, dan spiritual. Seiring bertambahnya usia, ini bukan hanya tentang menambahkan lebih banyak tahun kehidupan, ini tentang menambah lebih banyak kehidupan ke tahun-tahun yang kita miliki. Ketika kita menjaga pikiran kita tidak hanya melindungi pikiran kita, tetapi juga cerita, orang, dan makna yang membuat hidup layak dijalani.
Saat kita menutup video ini, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 5 penyebab utama kematian pada lansia, yaitu penyakit jantung, kanker, gangguan pernapasan, stroke, dan Alzheimer. Di balik istilah medis itu, ada cerita nyata tentang perjuangan, kehilangan, dan harapan. Tapi dari semua itu, tersimpan pesan penting. Pentingnya kesadaran, pencegahan, dan keberanian untuk mulai mengambil langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat. Pada akhirnya, setiap keputusan yang Anda ambil hari ini bisa menjadi hadiah untuk hari esok.